Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di video kali ini Bapak Ibu ada satu komentar yang menarik nih di kolom komentar Bapak Ibu. Kita lihat komentarnya dari Pak Jono Ahmad. Min, kapan kenaikan gaji ASN dan pensiunan diumumkan? ASN di sini tentu termasuk para guru tentu Bapak Ibu. Nah, ini menarik pertanyaannya mengingat kita sudah berada di bulan Juni Bapak Ibu. Nah, memang Bapak Ibu saat ini kenaikan gaji baik ASN maupun pensiunan itu adalah sesuatu yang ditunggu. Mengingat kenaikan gaji terakhir itu di 2024, 2025 dan 2026 ini tidak ada. Bagaimana dengan 2027? Itu Bapak Ibu bisa kita ketahui yaitu pada tanggal 16 Agustus kenaikan gaji bisa diketahui. Kenapa? Karena 16 Agustus itu Pak Presiden itu membacakan nota keuangan dan RAPBN 2027 di DPR MPR Bapak Ibu. Sehingga di situ biasanya kalau ada kenaikan gaji tahun berikutnya diumumkan di 16 Agustus tahun ini. Dalam konteks 2027, jika ada kenaikan yang ditetapkan pemerintah, itu akan diumumkan di 16 Agustus, Bapak Ibu. Seperti itu kuncinya. Jadi, untuk saat ini berita yang beredar terkait kenaikan gaji sekian persen, kemudian rapelan, kemudian pesangon, itu Bapak Ibu dipastikan tidak benar. Itu adalah berita yang tidak jelas karena sumbernya tidak ada. Yang benar adalah kita tunggu tanggal 16 Agustus untuk kepastiannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, baru-baru ini Pak Presiden itu menyampaikan kenapa kemudian tidak ada kenaikan gaji pegawai ya, ASN ya. Berbicara ASN itu termasuk pensiunan juga tentunya. Kenapa kemudian tidak ada? Berikut ini mari kita simak pidato dari Pak Presiden. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Apa yang saya sampaikan belasan tahun yang lalu. Yang terjadi di Indonesia ini adalah mengalir keluar kekayaan bangsa Indonesia ke luar negeri. Dalam bahasa yang keren, bahasa Inggris, yang terjadi adalah net outflow of national wealth. Kekayaan nasional kita mengalir ke luar negeri. Dan sekarang ini diakui oleh PBB. Angka-angka PBB mendukung premis saya sekian belas tahun yang lalu. Dari PBB, Comtrade, ya, United Nations Comtrade, yang diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional kita. Kalau kita lihat selama 22 tahun, bangsa Indonesia sebagai bangsa sebenarnya telah untung. Hanya 5 tahun kita tidak untung, agak kurang. Tapi dari 22 tahun, 17 tahun kita untung, dan keuntungan kita adalah 436 miliar dolar selama 22 tahun. Kali 17.000, berapa triliun? Kemudian kalau kita lihat selama 42 tahun kekayaan kita sebenarnya adalah 683 miliar dolar. Kalau sekarang ada yang mengatakan rupiah kita lemah ini dan itu, ya karena kekayaannya keluar. Kalau darah kita, tiap hari darah kita keluar, di ujungnya badan kita kolaps, mati. Begitu kayanya republik kita. Tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri. Saudara-saudara sekalian. Jadi kita lihat dari neraca itu inflow, outflow. Kita lihat di sini selama 22 tahun uang yang keluar itu 343 miliar. Jadi keuntungan 436, yang keluar 343. Yang tinggal adalah sedikit sekali dibandingkan yang keluar. Ini angka di depan kita. Saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita
ambil kesimpulan. Ternyata sekali lagi dari PBB yang terjadi adalah yang disebut under invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau 15.000 triliun. 15.000 triliun. Saudara-saudara, ini semua data keluar. Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, ya kan? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Saudara-saudara, kebocoran kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar tiap tahun. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Ya kan? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Saudara-saudara, kebocoran kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar tiap tahun. 2.500 triliun tiap tahun. Saudara-saudara sekalian. Dan ini sedang saya perbaiki semua. Saudara-saudara, ada perusahaan milik negara, BUMN, jumlahnya luar biasa. Waktu saya jadi presiden, saya baru tahu. Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300. Waktu saya jadi presiden, baru saya tahu. Jumlahnya 1000 lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih berapa, Menseknek? Kurang lebih sudah 240 yang kita tutup. Nggak ada yang untung, rugi terus. Perusahaan negara milik rakyat 200, kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah. Anda bisa bayangkan yang sudah kita tutup 240. Ya benar, Menseknek, 240. Itu kalau dihitung umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris, itu 8 kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing 50 juta rupiah sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu. Sudah rugi, minta bonus lagi.